Balik lagi ya teman-teman, kita kembali berjumpa di channel kesayangan kita, channel Ngobrol Olahraga teman-teman. Hari ini kita mau memberikan update sekali lagi di The World Games ya. The World Games ini adalah seperti Olimpiade ya. Setiap 4 tahun sekali diadakannya dan mereka berfokus kepada olahraga-olahraga yang belum masuk ke Olimpiade, di mana The World Games ini bekerja sama Olimpiade ya. Jadi biasa The World Games ini untuk ngetes-ngetes ya olahraga-olahraga yang akan masuk ke Olimpiade atau yang udah pernah masuk di Olimpiade tapi nggak di edisi-edisi selanjutnya dari Olimpiade tidak berlanjut, itu masuk di The World Games ini. Dilihat animo masyarakatnya, kalau bagus bisa internasional, semua makin banyak negara yang ikut ya, otomatis nanti akan menarik bagi komite Olimpiade sehingga bisa masuk ke Olimpiade. Nah, jadi untuk di The World Games kali ini kita akan membahas tentang panjat tebing ya, terutama di cabang speed, karena speed ini baru sekali masuk Olimpiade di 2024 kemarin, dan kebetulan Indonesia prestasi ya, mendapatkan emas dari Frederick Leonardo ya pada saat di 2024 Paris kemarin. Nah, di The World Games ini kok ada, padahal kan udah masuk Olimpiade. Nah, yuk kita bahas ya. Sebelum kita bahas, jangan lupa kasih subscribe-nya dulu, kasih likes-nya dulu ya teman-teman. Membantu kita lagi ngejar 1000 subscriber ya. Boleh dibantu dong supaya lebih seru ya, semakin banyak kita ngobrol olahraga bareng. Nah ya, langsung saja kita bahas ya. Jadi di The World Games ini untuk speed seperti di Olimpiade kemarin dan kejuaraan-kejuaraan dunia sebelumnya ya, kebanyakan speed itu hanya perorangan saja, jadi hanya satu nomor saja ya, putra dan putri. Nah jadi dua nomor lah ya, putra dan putri hitungannya ya. Itu ya one on one aja, balapan gitu aja speed biasanya. Tapi kali ini di The World Games ada 3 nomor ya, 3 nomor berbeda, semuanya ada putra putrinya ya, jadi 6 nomor sekarang ya. Jadi di 3 nomor ini ada yang pertama seperti biasa ya, individual, 1 lawan 1. Ada juga relay ya. Kalau relay bahasa Indonesianya estafet ya. Jadi nanti ini estafetnya 4 orang. Satu yang pertama manjat udah sampai atas, baru yang orang kedua boleh lanjut. Sampai atas baru yang ketiga boleh lanjut, dan seterusnya. Jadi balapan 4 lawan 4 ya. Siapa yang estafetnya lebih cepat itu yang menang. Nah, itu untuk estafet. Lalu ada satu lagi, ini sistem terbaru ya, yang namanya adalah 4 lane atau 4 jalur ya. Bahasa Indonesia 4 jalur, 4 lajur. Ini 4 lane namanya. 4 lane sendiri adalah format terbaru ya, dimana kemarin ini belum pernah ada di kompetisi sebelumnya. Jadi saya sendiri belum terlalu familiar cara kerjanya gimana ya. Ini ada 4 lajur secara sekaligus. Nanti dibalapkan itu saya kurang tahu ya, ini apakah 2 lawan 2 atau 1-1-1 ya. Seperti sepengetahuan saya sih, karena kita hanya membaca tulisan saja ya kemarin, baru ada uji coba saja di Real Madrid, tapi itu pun tidak ada siarannya ya. Jadi saya cari-cari di mana-mana belum ketemu siarannya. Kalau teman-teman ada yang tahu boleh masukkan di komen di bawah ya, nggak ada siaran trialnya. Tapi untuk 4 lane ini saya lihat seperti individu ya, sepertinya individu, satu orang. Jadi 4 kompetitor ini balapan secara langsung, kalau yang saya ketahui sih sepertinya seperti itu ya. Dan di uji coba kemarin sangat bagus ya, dimana Indonesia untuk di putri itu mendapatkan juara 1 dan juara 3 di uji coba ya, dan di putra mendapatkan juara 3 dari Frederick Leonardo lagi. Nah jadi di uji coba Real Madrid kemarin cukup bagus. Padahal Indonesia yang berangkat ya nggak lengkap-lengkap kali ya, tapi bisa mendapatkan 3 podium, sangat bagus ya. Apalagi di cewek bisa juara 1, tentunya dari kadek ya. Nah, Desak Made kok kadek, Desak Made. Nah, jadi untuk Indonesia sendiri ini besok mulai ya. Untuk panjat tebing itu dari tanggal 14 sampai tanggal 16 ya. Jadi tanggal 14, tanggal 15, tanggal 16, 3 hari ya. Itu akan dijalani mulai dari babak awal sampai final selesai. Jadi teman-teman jangan lupa dukung ya. Nah, untuk Indonesia sendiri membawa 8 wakil ya, 4 putra dan 4 putri untuk Indonesia. Ini kita tayangkan di sini ya. Tentunya kalau dalam hal panjat tebing speed ini Indonesia sangat jago ya, karena memang udah pernah dapat medali emas di Olimpiade. Selain itu juga di World Cup ya, kejuaraan dunia speed itu Indonesia juara terus ya. Seperti di kejuaraan dunia tahun ini ya, baru beberapa bulan lalu itu ada Indonesia berhasil kawin gelar ya. Jadi putra dan putri juara satunya sama-sama Indonesia ya. Waktu itu si Nur Samsa sama
si Desak Made ya, itu berdua sama-sama juara. Dan yang putra nggak hanya juara satu ya, juara duanya juga dari Indonesia ya. Waktu itu Kiromal Katibin dapat juara 2 saat Nur Samsa juara 1. Jadi sangat bagus ya, Indonesia sudah sering juara dunia dalam hal speed, ini sangat luar biasa. Ini nama-nama yang ada di sebelah ini udah banyak yang pernah dapat gold medal untuk World Cup ya, seperti tentunya Kiromal Katibin, Harjati Nur Samsa, Frederick Leonardo. Frederick ini pemenang Olimpiade Paris kemarin ya. Waktu di Paris itu juga sering memecahkan rekor tercepat dunia ya waktu itu ya. Dan juga kalau di cewek ada Desak Made ya. Desak Made udah sangat sering juara juga ya. Salsabila juga lumayan. Nah, jadi kansnya Indonesia sangat terbuka ya untuk menambah pundi-pundi emas. Kemarin kita udah dapat 3 emas, 3 perak ya. Dari olahraga ada wushu, ada juga perahu naga ya. Kita sudah bahas, yang belum nonton boleh nonton videonya ya. Sangat luar biasa di The World Games, Indonesia sangat sukses ya. Dan ini kesempatan besar untuk bisa menang emas lagi ya. Dimana Indonesia sebenarnya kalau dapat emas di semua nomor juga nggak mengagetkan ya. Karena memang jago ya. Indonesia ini bukan sekedar jago 1-2 orang ya, tapi 4 anggota Indonesia ini semuanya lumayan. Jadi kalau untuk estafet sangat bagus ya, karena cukup stabil kekuatannya ya, bukan satu aja yang jago, yang 3-nya cupu, enggak ya. Jadi cukup stabil. Untuk estafet cukup kuat, apalagi putra ya, terutama putra untuk estafet sangat kuat. Kalau individual Desak Made itu untuk panjat tebing cewek maupun cowok lah, konsistensinya sangat tinggi teman-teman. Kalau yang mengikuti ya, Desak Made itu sangat bagus, konsisten ya. Kecepatannya konsisten ya, jarang drop, jarang terpleset lah. Kalau di speed ini sangat sering yang bikin kalah terpleset ya. Kalau Desak Made konsistensinya tinggi, tapi kalau secara speed mungkin masih bisa kalah dengan yang lain-lain ya. Kalau speed masih ada yang bisa menandingi, tapi konsistensi luar biasa kalau Desak Made. Nah, itu update dari kita ya. Kalau teman-teman punya info lebih lanjut, hal-hal menarik mungkin, atau ada hal-hal yang mau disampaikan, boleh dimasukkan di kolom komentar di bawah ya. Sekian aja update kita untuk hari ini. Jangan lupa besok-besok kita dukung Indonesia di panjat tebing supaya dapat juara 1. Kalau bisa di semua nomor ya. Dapat 6 emas, waduh, peringkat bisa langsung naik tinggi ya kan. Sekian aja update kita hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.